Perkenalkan, nama saya Maranggi Olivia, NPM 20092000006 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi yang akan saya bawakan tentang hakikat semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani sema atau kata benda yang berarti tanda atau lambing. Kata kerjanya semanio yang berarti menandai atau melambangkan. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan di bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda dengan hal yang ditandai. Menurut Aminuddin menjelaskan bahwa semantik semula berasal dari bahasa Yunani, mempunyai makna to signifi yang berarti memaknai. Menurut Palmer, makna hanya menyangkut unsur inti bahasa. Selanjutnya itu ada pengertian semantik menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Lyon, artinya semantik yaitu istilah asal yang relatif baru yang diciptakan pada akhir abad ke-19 dari arti kata kerja Yunani yang diartikan untuk menandakan. Yang kedua itu menurut Palmer, artinya semantik adalah istilah yang merujuk dalam suatu studi tentang makna, dan karena makna merupakan bagian dari bahasa sehingga semantik adalah bagian dari linguistik. Selanjutnya itu yang ketiga menurut Kridalaksana. Pengertian semantik menurut Kridalaksana adalah bagian dari struktur bahasa yang berkaitan dengan makna ungkapan dengan struktur makna suatu bicara. Selanjutnya itu menurut KBBI, pengertian semantik menurut KBBI adalah arti, maksud pembicara dan penulis atau pengertian yang diberikan pada suatu bentuk pembahasan. Selanjutnya itu berdasarkan pemikiran Reisig tersebut, maka perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan, yakni pertama pragmatik, menelaah hubungan tanda tangan dengan para penafsir atau interpretator. Yang kedua itu sintaksis, telah mengenai hubungan formal antara tanda-tanda satu sama lain. Selanjutnya, semantik dalam pengertian luas mencakup 3 pokok bahasan. Selanjutnya, pengertian semantik menelaah hubungan tanda-tanda objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda tersebut. Istilah makna. Menurut Djajah Sudarma, makna adalah peraturan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri atau terutama kata-kata. Sejarah semantik, isu-isu yang dapat dikategorikan sebagai embrio semantik. Studi semantik pada saat itu dapat dijadikan sebagai barometer kemajuan berpikir seseorang. Menurut Aristoteles, sebagai pemikir Yunani yang hidup pada masa 384 sampai 322 SM, adalah pemikiran pertama yang menggunakan istilah makna lewat batasan pemikiran kata, yang menurutnya adalah satuan terkecil yang mengandung makna. Selanjutnya itu menurut Reisig, sebagai salah seorang ahli klasik mengungkap konsep baru tentang grammar atau tata bahasa yang meliputi 3 unsur utama, yakni etimologi, studi asal-usul kata sehubungan dan perubahan bentuk maupun makna, sintaksis, tata kalimat dalam semiologi, ilmu tanda atau makna. Pertama, masa pertama meliputi setengah abad, termasuk di dalamnya kegiatan Reisig, maka ini disebut Ullmann sebagai underground periode. Yang kedua itu masa kedua, yakni semantik sebagai ilmu murni historis. Adanya pandangan historikal semantik dengan munculnya karya klasik Birrell. Yang ketiga itu masa perkembangan ketiga. Studi makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Strand yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to the English Language. Strand melakukan kajian makna secara empiris. Semantik dalam linguistik. Semantik berasal dari Yunani sema, kata kerjanya semanio yang artinya menandai dan melambangkan. Istilah semantik diartikan sebagai cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung dalam suatu kode atau jenis representasi lainnya.
Ilmu ini fokus pada hubungan antara tanda-tanda seperti kata, frase, dan simbol, serta apa maknanya. Semantik lebih ke dalam teori dari makna yang berhubungan dengan studi filosofi untuk mencari makna akan suatu hal. Secara umum, terdapat beberapa teori makna, yaitu teori referensial. Antara simbol dan referen terdapat hubungan buntung. Referen atau acuan bisa berupa benda, peristiwa, proses, atau kenyataan. Referen merupakan sesuatu yang ditunjuk oleh lambang. Yang kedua, teori mentalisme. Teori mentalisme dikembangkan oleh F. D. Saussure yang menghubungkan bentuk bahasa lahirlah dengan konsep atau citra mental konturnya. Yang kedua, teori kontekstual menjelaskan bahwa makna kata terkait pada lingkungan kultural dan ekologi pemakai bahasa tertentu. Jadi, sebuah kata tidak akan memiliki makna jika terlepas dari konteks. Dan yang terakhir itu ada teori pemakaian dari makna. Teori yang dikembangkan oleh filsuf Wittgenstein ini menyebutkan bahwa kata tidak mungkin dipakai dan bermakna untuk semua konteks karena konteks berubah dari waktu ke waktu. Sekian dan terima kasih saya ucapkan.